Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Isanaya dengan NIM 2030208043 dari kelas pendidikan kimia A. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan pendidikan Islam dan hubungannya dengan pendidikan nasional. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian pendidikan nasional, dan pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Selanjutnya, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Pendidikan Islam sebagai lembaga juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Contohnya SD, MI, SMP, dan MTS. Yang kedua, pendidikan menengah seperti SMA, SMK, dan MA. Yang terakhir adalah pendidikan tinggi, akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. B. Lembaga pendidikan non-formal. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. C. Lembaga pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. D. Pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Ladhatul Atfa atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang terakhir, E. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli agama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.